Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Selasa tanggal 29 Juli 2025. Masih di Ice BSD City, Kabupaten Tangerang. Di sini kita ada di acara GIAS 2025 alias Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025 yang merupakan pameran otomotif terbesar di Indonesia, bahkan berskala internasional. Nah, di sini saya benar-benar kedinginan ya, karena AC di sini ini nyala semua dan didinginin semua suhunya, teman-teman. Kemarin tuh saya lihat ada yang ngukur-ngukur suhunya sampai 12 derajat, teman-teman, di saluran AC-nya. Nah, di sini di ruangan ini tentunya sedikit lebih hangat ya, teman-teman. Tapi ini ada 26 blower AC, gokil banget, dingin banget, teman-teman. Jadi saya sarankan kalau teman-teman berkunjung di jam-jam sepi, apalagi di jam malam, pakai jaket ya, supaya nggak kedinginan. Nah, di video kali ini kita akan mereview armada milik PO Sinarjaya yang merupakan armada spesial. Nah, ini teman-teman, Big Bus di era Jetbus 5 yang menggunakan mesin depan untuk pertama kalinya ya, buatan Karoseri Adi Putro. Kalau di era Jetbus 3 sudah ada ya, teman-teman. Dan akan seperti apa detil-detil dari armada ini, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang kita mulai reviewnya dari bagian depan ya. Ini dia armada Jetbus 5 MHD single glass mesin depan, teman-teman. Ini kalau kita lihat desainnya dari bagian depan masih sama ya, seperti armada Jetbus 5 MD alias medium bus. Bedanya ini dimensinya sudah besar ya, karena memang ini seperti bis besar yang menggunakan mesin belakang. Panjangnya 12 meter, kemudian tingginya 3,75 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi dimensinya sama seperti mesin belakang, seperti OH1626L, OH1626S ya, yang bodi MHD ini sama, teman-teman. Bahkan mesin yang digunakan pun juga sama ya, yaitu Mercedes-Benz OM906LA Euro 4. Nah, mesinnya ada di depan sini. Kemudian ini grillnya banyak ventilasi udara ya, supaya udaranya bisa masuk dan bisa menghantarkan panas maupun suara bisingnya langsung ke bawah dan keluar armada. Jadi panas serta bisingnya itu nggak naik ke kabin, teman-teman. Nah, itulah yang penting di mesin depan. Oke, ini kita bisa lihat sold out tuh. PO Sinarjaya atau PT Sinarjaya Megah Langgeng. Kemudian ada stiker TAF Kotinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adi Putro. Jadi benefitnya, kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat pintu depannya, ini menggunakan model pneumatik ya. Jadi dibuka melalui tombol yang ada di dashboard maupun yang terletak di dalam sini, di dalam bagasi. Nah, saya akan memperlihatkannya, teman-teman. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu di sini ada bagasi, tapi dikunci ya, teman-teman. Ini bisa untuk meletakkan barang-barang seperti perkakas, alat mandi untuk kru ya. Kemudian di sini ada bagasi lagi. Nah, ini dibuka seperti ini bagasinya, teman-teman. Nah, kalau yang ini bagasinya ada pembatas ya, antara ruang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Dan ini sudah full bordes. Jadi benefitnya, kita bisa melihat secara estetika lebih bagus ya, teman-teman.
Kemudian untuk kru, jadi pembersihannya akan lebih mudah dan durabilitas dari bagasinya juga akan lebih mudah. Oke, di sini ada tombol ya teman-teman. Tombol ini untuk membuka pintu. Kita lihat pintunya terbuka. Lah, seperti ini teman-teman. Kita tutup. Coba ya. Mungkin kameramen bisa stay di sana. Kita akan tutup dulu. Jadi menggunakan pneumatik ya, menggunakan angin. Seperti ini. Kita buka lagi. Seperti ini. Lah, gampang toh? Ini untuk buka dan tutup pintunya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bukaannya ini benar-benar lebar ya. Kemudian di sini ada dashboard ya, dan ada cover dari dashboardnya. Di sini dibuat seelegan mungkin. Ada jahitan-jahitan, jahitannya nih rapi ya, dari Aldila. No kerut-kerut klep. Kemudian di sini ada pegangan tangan. Jadi kalau kita mau masuk bisa berpegangan tangan sebelah kiri ke sini, sebelah kanan ke sini. Teman-teman lihat footstep-nya enak banget. Seperti ini. Seperti ini. Lihat kaki saya, enak banget. Dan kalau kita mau turun ya, seperti ini. Oke, kita bisa pegangan tangan ke sini ya, atau ke sini bisa. Seperti ini. Hup. Enak banget ya, seperti ini. Wah. Nih teman-teman, enak. Welcome areanya senyaman ini. Udah nggak perlu diragukan lagi untuk peredam suaranya, peredam panas ya, peredam getaran. Seperti ini. Teman-teman bisa melihat ini untuk area driver cukup luas. Bisa dimajuin atau dimundurkan kursinya. Keren, di sini juga sudah ada fasilitas keamanan seperti CCTV. Wah, kamera CCTV ada persis di samping driver, gokil. Keren banget. Single glass, teman-teman ya, single glass. Kemudian di sini ada sekat pembatas yang membatasi antara ruang driver dengan ruang penumpang. Jadi benefitnya kita sebagai penumpang bisa menikmati perjalanan yang lebih private. Kalau driver ingin merokok gitu ya, asap rokoknya nggak akan masuk ke ruang penumpang. Kemudian kalau driver mengobrol dengan suara yang cukup keras atau mungkin mendengarkan musik yang suaranya cukup keras, nah musiknya atau suaranya itu nggak akan masuk ke ruang penumpang. Oke, seperti ini. Kita tutup dulu teman-teman ya pintunya. Saya akan tutup lagi. Wah, mantap ya. Ketutup sendiri. Kita tutup lagi bagasinya seperti ini. Enak ya, jadi nutupnya gampang teman-teman, langsung nyedot gitu. Di sini seperti biasa, tema liverynya adalah 4 ekor kuda teman-teman. Yang satu transparan, yang 3-nya ini solid. Kemudian di area sini, ini adalah toilet. Ya, karena toiletnya terletak di tengah, mulai dari sini sampai ke arah bawah. Kemudian di sini ada space yang bisa kita buka, teman-teman, tapi ini lagi dikunci karena pameran. Untuk pintu tengahnya terletak di sini. Permisi, Kak. Nah, ini dibukanya dengan cara seperti ini, model swing. Di bagian tengah ini langsung terhubung ke arah toilet, mungkin kita bisa lihat sedikit. Nah, ada toilet di sebelah sini ya. Kemudian ada pintu darurat. Jadi aksesnya langsung ke arah pintu darurat. Dan ini secara konstruksi dia kan rangkanya nyatu begini ya. Nah, ini kalau menyatu seperti ini akan lebih kokoh teman-teman, antara pintu kemudian pintu juga. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjut, permisi Kak. Ya, di sini ada bagasi lagi, bagasi belakang di atas ban belakang. Ini menandakan bahwa bodinya MHD. Kalau HDD di sini belum ada bagasi ya teman-teman. Kemudian ini saya mau menunjukkan sesuatu. Wah, tentunya teman-teman sudah tahu kalau bodi MHD buatan karoseri Adi Putro ini bisa untuk mengangkut motor di dalam bagasinya.
kalau tembus ya, tanpa harus kita copot ban ataupun stangnya. Paling ya kita copot spionnya aja teman-teman ya. Contohnya seperti di MHD dengan mesin belakang ya, menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L maupun OF seperti ini juga bisa. Ini untuk display ada 2 motor teman-teman ya. Kemudian di sini ini juga ada bagasi. Tapi di mana cara kita mengaksesnya? Ada di bagian belakang di sini. Dikunci juga. Oke. Harusnya saya buka dulu nih sebelum saya review nih ya. Nah, ini sudah saya buka teman-teman, bagasi belakangnya. Seperti ini. Hup. Nah, ini bisa untuk naruh koper di dalam sini. Muat banyak banget teman-teman, dan ini luas ya ke arah atas. Oke, ini bagasinya full bordes. Kita tutup lagi teman-teman. Tutupnya gampang ya, tinggal tutup saja seperti ini. Seperti biasa di Jetbus 5 series, standarnya sudah ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, kemudian ada sensor parkir, ada diffuser, dan nanti akan dipasangkan pelindung bumper juga. Tapi karena ini lagi pameran ya, supaya nggak kesandung atau terbentur kaki kita oleh pelindung bumper, kita copot dulu pelindung bumpernya. Ini bagian belakangnya clean, dan nanti mungkin apabila dioperasionalkan di PO-nya akan ditambahkan stiker nama PO ya, dan aksen khas pelangi di PO Sinar Jaya. Oke, area sini gelap teman-teman. Mungkin sama aja ya seperti di sebelah sana. Dan sekarang kita lanjut review interiornya yuk teman-teman. Kita masuk ke dalam bisnya. Selamat datang di dalam interior armada Jetbus 5 MHD Front Engine. Nah, di sini kita mendesain semewah mungkin ya, walaupun mesin depan tetap harus elegan teman-teman. Keeleganannya itu tercerminkan dari lighting warna warm white yang menjadi DNA dari interior Jetbus 5 series. Kemudian ada penutup bagasi kabin, ini di-upgrade ya teman-teman, karena untuk standarnya adalah tanpa bagasi kabin. Nah, ini bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini, pakai satu tangan pun bisa ya, dan bisa kita tutup dengan sangat mudah seperti ini. Kemudian di sini tentunya fasilitasnya sudah lengkap seperti fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan, kemudian ada palu darurat pemecah kaca, ada jendela darurat, ada pintu darurat, dan ada kamera pengawas atau kamera CCTV yang tadi sudah saya sebutkan. Fasilitas hiburannya juga sudah lengkap, mulai dari TV yang ada di depan sini. Ini ada 2 totalnya yang ada di sekat ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama-sama ukuran 24 inci. Sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini teman-teman bisa sambil nonton YouTube, bisa sambil nonton Netflix, bisa karaokean juga, dan bisa dihubungkan ke HP. Nah, silakan hubungkan ke HP-nya melalui head unit yang ada di bagian dashboard. Tapi karena ini nanti akan dioperasionalkan di bis antar kota, antar provinsi, jadi ya kita nikmati saja ya apa yang disetel oleh kru yang bertugas. Kalau misalnya teman-teman mau merequest, mungkin bisa ya teman-teman. Nah, kita lihat di sebelah kiri saya, di sini, ini bagasi kabin yang full. Silakan taruh barang di sini ya, kemudian kita tutup lagi. Saran saya, kalau teman-teman duduknya di baris paling depan, barang-barang silakan ditaruh saja di area kaki teman-teman ya. Kalau teman-teman duduknya di baris kedua sampai ke paling belakang, saran saya taruh barangnya di posisi depan dari kursi teman-teman dan berseberangan ya. Contohnya kalau teman-teman duduknya di sini, silakan taruh barangnya di sini. Oke. Jadi kita bisa mengawasi barang kita dengan mudah seperti ini. Nah, ini tinggal duduk kemudian mengawasi ke sini, gampang. Oke. Ada fasilitas apa lagi di bagian tengah ke arah belakang? Let's go, kita ke tengah. Di bagian tengah kita langsung disambut oleh CCTV, kemudian ada pintu darurat,
dan ada toilet. Jadi posisi toiletnya ada di bawah sini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa membayangkan ya, ini adalah area untuk rangkanya dari sebelah kanan ya, kemudian ke sebelah kiri nih menyatu seperti ini ya, dia letter U seperti ini teman-teman ya, jadi aman, safety. Kemudian kita akan coba masuk ke dalam toilet. Caranya silakan teman-teman gunakan pegangan tangan di sini ya. Kemudian pegangan tangan lagi di sini seperti ini. Dan nggak perlu khawatir akan kejedot ya, karena begitu kita turun ke footstep yang pertama, ini kepala kita langsung terhindarkan dari si ducting ini. Nah, ini kita bisa pegangan tangan lagi seperti ini. Saya akan mutarkan badan kita, badan saya ya teman-teman. Bisa kita buka seperti ini dengan sangat mudah. Kemudian untuk lampu toilet ada di sini. Yang satu lagi ini untuk exhaust ya. Wah, teman-teman lihat dari jauh mewah banget ya toiletnya. Full aksen granit warna putih. Kemudian kita masuk seperti ini. Nah, ini lengkap banget nih teman-teman. Ada bagasi ya, mungkin untuk menaruh perkakas tapi dikunci teman-teman. Oh, ini bisa kita buka. Kemudian di sini sudah ada wastafel untuk cuci tangan, ada tempat tisu, ada penyiram air atau bidet ya. Kemudian ada exhaust di bagian bawah. Kemudian ada pegangan tangan juga, ada cermin di sini dan toilet model duduk. Tapi di PO Sinar Jaya, toiletnya belum bisa digunakan untuk buang air besar ya teman-teman. Dan menggunakan toilet hanya boleh digunakan saat bus berjalan. Jadi saat bus berhenti, nggak boleh ya. Seperti di terminal, di rumah makan, saat isi bahan bakar, saat istirahat, nggak boleh pakai toiletnya. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bus saat bus berhenti. Oke? Seperti ini toiletnya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin mau merasakan sensasi BAB di dalam toilet bis, pilih PO Juragan 99 Trans yang bodi Adiputro ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke atas seperti ini. Kita matikan dulu lampu toiletnya dan exhaustnya. Kemudian kita tutup seperti ini. Naiknya juga enak seperti ini. Wah, nyaman banget. Oke, sekarang kita menuju ke baris paling belakang. Yuk, teman-teman. Di bagian paling belakang di sini ada 4 kursi ya. Ada baris kiri dan baris kanan. Totalnya ada 40 kursi di settingan sekarang, teman-teman. Saya belum tahu nanti ketika akan dijalankan di PO Sinar Jaya akan menggunakan berapa kursi nih ya. Yang jelas untuk 40 kursi di paling belakang ini posisinya sedikit agak naik. Dan clear banget ke arah atas ya. Jadi benar-benar overhead areanya tuh luas. Kemudian ada louver AC juga. Nggak perlu khawatir kepanasan ya. Seperti ini. Wah, enak sih duduk di kursi paling belakang ini. Tapi kalau saya pribadi paling suka duduk di depan teman-teman. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke paling depan. Wah, semewah ini ya. Padahal ini mesin depan loh teman-teman, jadi nggak boleh diragukan lagi nih walaupun mesin depan. Nah, ini dia teman-teman, kursi favorit saya, kursi paling depan di baris kanan. Pandangan kita benar-benar leluasa ya, karena ke arah samping tidak ada lagi selendang yang menghalangi. Kemudian sekat partisinya ini full kaca dari atas sampai ke bawah. Kemudian kaca depannya pakai konsep single glass. Wah, nyaman banget. Di sini kursinya juga nyaman, pakai kursi buatan Aldila. Ada armrest yang bisa kita putar-putar di bagian gang. Kemudian untuk armrest yang di antara dua kursi di sini bisa kita naikkan dengan sangat mudah seperti ini. Oke. Ini armrestnya. Kemudian kursinya punya fitur reclining seat. Jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya silakan teman-teman tekan tombol yang ada di sini ya, tombolnya warna merah kalau teman-teman duduk di gang. Kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Nah, ini dia.
Aldila itu juaranya ya untuk rebahan ke belakang. Dia posisinya paling rebah, paling miring derajatnya. Nyaman banget teman-teman. Pastikan nggak ada orang di belakang ya. Kalau ada orang nanti kejepit. Kemudian kalau mau ditegakkan lagi, kita tegakkan badan kita terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita tekan lagi tombolnya dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Nah, kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, silakan gunakan tuas yang ada di sini. Oke. Tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Kursinya sudah dilengkapi oleh seat belt di setiap kursi. Nah, jadi harus dipakai ya teman-teman supaya perjalanan kita jadi lebih aman. Seat beltnya dia pakai sistem yang retractable ya. Jadi auto retract menyesuaikan dengan lingkar badan kita seperti ini. Ini bisa kita colok dengan mudah seperti ini. Oke. Kemudian kalau mau dilepaskan tinggal diceklekkan, ditekan seperti ini. Seat belt. Dan kita lihat di bagian atas, ini adalah bagian yang paling estetik dari JetBus 5 series. Ada louver AC model terbaru. Di tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian, ada louver AC yang bisa kita arahkan hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya juga bisa ya. Karena di sini ada tuas pengatur bukaan AC-nya supaya kita nggak merasa terlalu dingin. Ini walaupun mesin depan, tapi AC-nya dingin banget teman-teman ya. AC dari Denso. Kemudian di tengah sini ada tombol untuk menyalakan lampu baca, tapi ini belum dinyalakan dari dashboardnya. Mungkin teman-teman sudah hafal ya, ada lampu baca untuk bantuan pencahayaan di malam hari. Kalau teman-teman ingin mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin ingin merogoh isi tas, atau mungkin mau membaca buku di malam hari, silakan nyalakan lampu bacanya. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya mereview Armada JetBus 5 Big Bus mesin depan pertama buatan karoseri Adiputro. Terima kasih atas kepercayaan PO Sinar Jaya bersama dengan karoseri Adiputro. Senantiasa terdepan bersama dengan karoseri Adiputro. Serta terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nah, nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman dengan produk-produk lainnya buatan karoseri Adiputro. Masih ada satu produk lagi yang belum kita review dari Armada Gias tahun 2025. Buat teman-teman yang sudah mampir ke karoseri Adiputro ataupun mampir ke ICE ya, ke booth karoseri Adiputro, terima kasih atas kunjungannya. Buat teman-teman yang belum sempat atau mungkin belum ada kesempatan gitu ya untuk mampir ke sini, nggak apa-apa, silakan pantengin terus konten-konten kami ya teman-teman. Setelah ini kita akan seru-seruan di hari ini teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan produk-produk buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman. Hai, buat kamu yang sedang ada di Gias 2025, jangan lupa untuk datang, mampir, and try a new experience di booth karoseri Adiputro. Kita tunggu ya di Hall 11, booth B3 dari tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus 2025. See you!